Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi teori tingkah laku konsumen kurva kepuasan sama. Pembahasan pertama yaitu tingkah laku konsumen berdasarkan pendekatan kurva kepuasan sama. Asumsi yang digunakan dalam teori tingkah laku konsumen dengan pendekatan kurva tak acuh adalah: yang pertama, konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk indifference map, dalam kurung yaitu kumpulan dari indifference curve. Yang kedua, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, yaitu rasionalitas, di mana konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan. Yang keempat, yaitu kepuasan dapat diukur secara ordinal, yaitu dapat diperbandingkan dan dapat disusun dengan bentuk ranking atau urutan tinggi rendahnya kepuasan. Yang kelima, yaitu mempunyai marginal rate of substitution. Yang keenam, yaitu fungsi kepuasan total mempunyai bentuk U sama dengan F dalam kurung Z1, Z2 dan seterusnya, di mana berlawanan dengan kepuasan yang bersifat aditif pada teori konsumen yang menggunakan pendekatan guna batas U sama dengan F dalam kurung Z1 plus dalam F dalam kurung Z2 plus dan seterusnya. Yang ketujuh, yaitu asumsi yang menghendaki, misalnya jika A lebih kecil dari B, maka haruslah B lebih besar dari A. Dan transivitas yang menghendaki jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka haruslah A lebih kecil dari C. Selanjutnya yaitu kurva kepuasan sama dalam kurung indifference curve. Yang dimaksud dengan indifference adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input untuk menghasilkan output yang sama, yaitu kepuasan. Kurva kepuasan sama atau kurva tak acuh atau kurva indifference dalam kurung indifference curve adalah suatu kurva titik-titik kedudukan berbagai kombinasi dua barang atau jasa yang dikonsumsi untuk setiap satuan waktunya yang memberikan kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Seorang konsumen atau sebuah rumah tangga keluarga memiliki jumlah kurva tak acuh yang keseluruhan membentuk apa yang biasa disebut medan tak acuh dalam kurung indifference map, yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Peta kurva indifference adalah peta kontur yang memperlihatkan utilitas yang diperoleh seorang dari berbagai pilihan konsumen yang mungkin. Yang kedua, ada garis anggaran pengeluaran atau yang sering disebut dengan budget line. Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang diinginkan dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Dalam gambaran itu, belum ditunjukkan sampai di mana kemampuan konsumen untuk membeli berbagai gabungan barang-barang tersebut. Di dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkan, sebab dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh setiap konsumen adalah bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatan yang ada padanya sehingga pengeluaran harus cukup menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya. Dengan menggunakan kurva kepuasan sama saja, masalah ini tidak dapat dipecahkan. Analisa yang dibuat perlu pula menggambarkan garis anggaran atau yang disebut dengan budget line, yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tersebut. Kemudian ada garis anggaran pengeluaran konsumen menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu, dan garis yang menunjukkan berbagai kombinasi barang Y dan barang Z mempersatu waktu yang dapat dibeli konsumen. Kemudian di tabel yang keempat itu ada
garis anggaran akan berubah kalau A. Pendapatan konsumen berubah. Nah, pendapatan meningkat akan menggeser garis anggaran konsumen menjadi titik silang sumbu O sebaliknya. Yang B, kemudian ada harga barang, terus juga ada kombinasi. Kemudian di halaman tersebut sudah ada contoh kurvanya. Lalu, penjelasannya di sini saya insya Allah akan menjelaskannya sebisa saya. Akibat perubahan harga, bila harga pakai naik, sedangkan harga makanan tetap, garis anggaran bergeser ke A menjadi seperti yang ditunjukkan anak panah tersebut. Teman-teman bisa lihat dari makalah yang kelompok kami sudah share. Kemudian yang ketiga itu ada syarat dalam mencapai kepuasan maksimum. Seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila marginal utility dari setiap rupiah yang dibelanjakan untuk berbagai jenis barangnya adalah sama. Di situ sudah dijelaskan, ada contoh kurvanya. Kemudian dengan diketahuinya cita rasa konsumen yang ditunjukkan oleh kurva kepuasan sama dan berbagai gabungan barang yang mungkin dibeli konsumen yang ditunjukkan oleh garis anggaran pengeluaran, dapatlah sekarang ditunjukkan keadaan di mana konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Untuk maksud tersebut, garis anggaran pengeluaran dan peta kepuasan sama digambarkan dalam satu grafik, dan ini dapat dilihat di bawahnya ya. Contohnya itu makanan dan pakaian. Nah, berdasarkan analisis tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia menciptakan titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Kemudian yang keempat ada pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen. Perubahan pendapatan konsumen akan mempengaruhi anggaran yang disediakan oleh konsumen tersebut untuk membeli barang atau jasa. Jika pendapatan naik, maka ia akan memilih untuk membeli lebih banyak dibanding dengan pendapatan rendah dan sebaliknya. Perubahan pola konsumsi seorang konsumen dalam melakukan konsumsi barang atau jasa akan mengubah kondisi keseimbangan atau kondisi kepuasan maksimum konsumen. Perubahan pendapatan konsumen akan mempengaruhi anggaran yang disediakan oleh konsumen tersebut untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Perubahan anggaran konsumen akan mempengaruhi pola konsumen dalam melakukan konsumsi. Konsumen akan membeli barang atau jasa lebih banyak dibanding dengan pada saat pendapatan lebih rendah. Perubahan pola konsumsi konsumen dalam melakukan konsumsi barang atau jasa akan mengubah kondisi keseimbangan atau kondisi kepuasan maksimum konsumen. Slope kurva konsumsi pendapatan akan positif jika barang tersebut barang normal. Jika pendapatan meningkat, maka permintaan akan meningkat pula, dan negatif jika barang inferior, yaitu walaupun pendapatan meningkat, maka permintaan menurun. Kemudian ada pengaruh perubahan harga produk terhadap keseimbangan konsumen. Perubahan pola konsumsi konsumen bukan hanya dipengaruhi oleh perubahan pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan harga. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta konsumen akan turun, dan sebaliknya. Perubahan harga akan memberi dua dampak. Yang pertama, kenaikan harga barang X akan mengakibatkan konsumen beralih mengkonsumsi produk lain atau barang pengganti. Tentunya harga produk pengganti lebih murah dari produk X. Kejadian ini dikenal dengan efek substitusi atau substitution effect. Dan yang kedua adalah kenaikan harga barang X akan mengakibatkan penurunan konsumsi konsumen terhadap barang X.
karena kenaikan harga produk X akan menurunkan pendapatan konsumen. Kejadian ini dikenal dengan efek pendapatan atau income effect. Kemudian yang kelima ada efek pengganti dan efek pendapatan. Efek pendapatan merupakan gejala di mana para konsumen individual akan membeli lebih banyak seandainya ada penurunan harga. Dengan anggapan harga barang-barang lain tetap, maka pendapatan real naik hingga konsumen mampu membeli barang tersebut dalam kuantitas lebih banyak. Penjelasan yang lebih memperkuat hukum permintaan adalah efek substitusi. Efek substitusi adalah gejala mengganti barang yang lebih mahal dengan barang-barang yang lebih murah harganya. Bila hal-hal lain dianggap tetap, misalkan seperti bila harga daging ayam turun, maka para konsumen akan mengganti pembelian daging sapi dengan membeli daging ayam. Pada harga lebih rendah, kuantitas daging ayam yang diminta naik. Penurunan harga mendorong kenaikan kuantitas barang yang dibeli. Begitu sebaliknya, bila terjadi kenaikan harga pada daging ayam, maka konsumen akan beralih mengkonsumsi daging sapi. Akibatnya, kuantitas daging ayam yang diminta turun bila harganya naik. Perbedaan efek pengganti dan efek pendapatan dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan barang normal, barang superior, barang inferior, atau barang given. Pengertian barang normal adalah barang yang memiliki efek pendapatan yang selalu positif. Sedangkan untuk barang superior dapat ditentukan bila efek pendapatan lebih besar daripada nilai absolut efek pengganti. Apabila efek pendapatan negatif dan lebih besar daripada nilai absolut efek pengganti, maka akan menimbulkan efek total yang negatif pula. Jenis barang ini disebut juga barang given. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.